Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safir Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung tahun 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang berbahagia, kita alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan dengan tiada halangan apapun. Marilah syukuran kita ikrarkan bersama dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan Ramadan ini membawa kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Ramadan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Ramadan mengajarkan kita kedisiplinan. Bagaimana kita bisa hidup dengan baik tanpa kedisiplinan? Tentu tidak mungkin itu bisa terlaksana. Oleh karena itu, kedisiplinan merupakan hal yang menjadi dasar bagaimana kehidupan kita bisa menjadi baik, baik nanti di dunia maupun sampai di akhirat kelak. Dengan berpuasa, dengan berkegiatan Ramadan, dengan waktu yang hanya 1 bulan ini, kita dituntut untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Oleh karena itu memanfaatkannya, menggunakannya bulan suci Ramadan ini dengan baik, ini harus menjadi kewajiban kita bersama. Anak-anak tentunya tahu bagaimana kita di bulan suci Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan selainnya. Di bulan ini kita dituntut untuk sedikit berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Yang pertama, kita diajarkan untuk melaksanakan sahur sekitar pukul 2 sampai 3 dini hari. Kita harus bangun pada saat kita sedang enak-enaknya tertidur. Kita disunatkan, diharapkan untuk bisa sahur, bisa melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya. Kemudian pada sore hari kita ada waktunya untuk berbuka puasa sekitar pukul 18. Ya, jadi ada waktu-waktu yang memang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah kita berbuka puasa, nanti kita diharapkan bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid, di musola, atau di mana saja kita bisa melaksanakannya. Kemudian kita juga diminta untuk bisa membaca Al-Quran atau bertadarus, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah bagaimana kita harus bisa menjaga diri, mengatur waktu sebisa mungkin kita bisa melaksanakan semua kegiatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa tujuan dari puasa bulan Ramadan ini adalah sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa. Nah, orang bertakwa itu harus melaksanakan seluruh
apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, sekaligus bagaimana kita harus bisa mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kedisiplinan itu menjadi hal yang mendasar bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban, sekaligus kita bisa menjauhi dari larangan Allah Ta'ala. Ada 4 hal yang harus kita disiplinkan, diantaranya yang pertama adalah sholat 5 waktu. Bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban ini, karena ini menjadi rukun Islam, ya, kita tidak boleh meninggalkannya. Dari mulai bangun tidur, anak-anak sudah harus bisa tepat dalam waktu melaksanakan sholat subuh. Jangan sampai sholat subuh kita terlambat karena kita terlambat bangunnya. Oleh karena itu, karena waktu sholat subuh yang hanya dari pukul 4:30 sampai 5:30, kita sudah sudah bisa melaksanakan sholat subuh itu. Lepas dari itu tentunya kita sudah kehilangan waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ini jangan sampai kita tinggalkan sekalipun. Oleh karena itu, berpuasa yang mendidik kita untuk menjadi insan yang disiplin, ini harus kita laksanakan. Syukur di tempat, di awal-awal waktu yang menjadi batasan dari waktu-waktu sholat tersebut. Yang kedua, apa yang harus kita disiplinkan di setiap hari kita adalah mengaji dan belajar. Bagaimana kita akan menjadi insan yang bertakwa kalau kita tidak bisa belajar, tidak mengaji. Nah, mengaji dan belajar ini menjadi keharusan kita tiap hari. Jangan sampai hari-hari kita terlewat tanpa kita mengaji, tanpa kita bertadarus, tanpa kita membuka buku, membaca buku, dan belajar tentang ilmu pengetahuan. Waktu yang kita yang diberikan kepada kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu kita harus bisa setiap hari menambah ilmu, setiap hari belajar, setiap hari bertadarus membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita akan menjadi orang yang bertakwa adalah kita harus bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak-anak semuanya terlahir dari kedua orang tua. Oleh karena itu, kita ada karena adanya kedua orang tua kita. Sehingga menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada keduanya. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, kita harus berakhlakul karimah, menjadi orang yang tawaduk, orang yang andap asor, orang yang selalu hormat patuh kepada kedua orang tua kita. Bertutur kata yang baik, yang sopan, yang halus terhadap kedua orang tua kita. Begitu juga dengan bapak ibu guru. Terhadap bapak ibu guru kita juga harus sama seperti apa yang kita lakukan dengan kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun juga bapak ibu guru juga termasuk orang tua kita semua. Yang keempat atau yang terakhir, bahwa kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, kita harus juga bisa berbagi kepada sesama, ya. Anak-anak semua, Pak Guru harap yang pertama harus bisa berinfak setiap harinya. Di rumah kita semuanya kan ada kotak infak, ya, kotak infak yang nanti akan kita tasarufkan kepada mereka yang berhak.
Anak-anak tentu tahu tentang berita teman-teman kita yang ada di Palestina misalnya. Bagaimana mereka akan bertahan hidup, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupannya dengan seperti kita. Kalau tidak bisa kita bantu. Oleh karena itu kewajiban kita akan berbagi kepada mereka. Kita berinfak tiap hari, ya. Sebagian dari dana infak kita salurkan kepada teman-teman kita yang ada di Palestina. Agar apa? Mereka juga ikut merasakan kebahagiaan, merasakan bagaimana bisa belajar, bisa beribadah seperti kita semuanya. Bagaimana mereka bisa akan melaksanakan seperti itu kalau tidak dibantu oleh teman-teman kita yang lain. Nah, oleh karena itu setiap hari Pak Guru harapkan anak-anak berinfak walaupun hanya 500 rupiah, 100 rupiah ataupun 1.000 rupiah tiap hari kita masukkan sebagian uang jajan kita di kotak-kotak infak yang ada di rumah kita semuanya. Yang kedua, kita harus menabung. Kita harus bisa menabung, menyisihkan sebagian uang jajan kita, jangan dihabiskan untuk jajan semua. Harus ada sebagian yang ditabung untuk bekal kita semuanya. Tentu anak-anak semuanya akan menghadapi suatu masa-masa di mana butuh uang, butuh dana untuk kegiatan, untuk kebutuhan kita semuanya. Nah, Pak Guru harapkan dengan menabung ini nantinya anak-anak semuanya bisa mendaftarkan haji, ya. Di usia 12 tahun anak-anak sudah mulai boleh mendaftarkan haji. Karena apa? Karena kalau kita terlambat mendaftarkan hajinya sebagai rukun Islam yang kelima, sebagai penyempurna ibadah kita, maka kita tidak punya waktu lagi karena waktunya sangat terbatas. Masa tunggu ibadah haji sekarang ini adalah 32 tahun di Indonesia rata-rata. Sementara di Malaysia sudah lebih dari 100 tahun. Anak-anak yang ada di sana sudah tidak mungkin lagi mendaftarkan haji secara reguler. Harus haji plus dan sebagainya. Itu yang biayanya mahal. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anak semuanya, Pak Guru harapkan setiap hari harus bisa menabung 1.000, 2.000, syukur 10.000. Nanti pada saatnya kita terkumpul dana, kita bisa menyisihkan, kemudian kita bisa mendaftarkan haji sebagai penyempurna ibadah kita, sebagai rukun Islam yang kelima. Demikian apa yang bisa Pak Guru sampaikan. Tentu ada kurang dan lebihnya, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.